Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Syafaat malam hari ini mengajak kita untuk berenung lewat sebuah cerita yang berjudul "Ya Habis". Diceritakan ada seorang pendeta punya anak lelaki yang sudah remaja. Pendeta ini sangat saleh. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merokok, tidak pernah berjudi, tidak pernah minum minuman keras. Ia juga sih ya, kalau keras bagaimana bisa diminum? Minuman beralkohol maksudnya. Dia tidak pernah menyentuh yang namanya pornografi, apalagi selingkuh. Suatu hari, ketika anaknya yang sudah SMA itu bersekolah, dia iseng-iseng masuk ke dalam kamar anaknya. Dia lihat kamar anaknya berantakan. Maka dia merapikan kamar anaknya itu. Nah, ketika dia mau membereskan spray ranjang anaknya, dia harus mengangkat sebagian kasur. Saat itulah dia melihat ada majalah berwarna di bawah kasur anaknya. Dia mengambilnya. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa itu adalah majalah porno. Terduduklah dia di atas ranjang. Lalu karena penasaran, kepingin tahu juga, dia mulai membuka halaman-halaman majalah porno itu. Ketika halaman pertama dibuka, dari mulutnya keluar seruan, "Ya Allah!" Halaman kedua dibuka, "Ya Bapa!" Halaman ketiga dibuka, "Ya Tuhan!" Halaman keempat dibalik, "Ya Yesus!" Halaman kelima dibuka, "Ya Roh Kudus!" Mulai halaman kelima, keenam, dan seterusnya disebutlah satu persatu nama nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan ketika halaman terakhir dibalik, terlontarlah kata-kata dengan nada penyesalan, "Ya habis." Itu cuma cerita, dan ceritanya cuma sampai di situ. Cerita ini mau mengatakan betapa mudahnya manusia terperangkap dalam dosa dan pelanggaran. Dia bisa berawal dari ketidaksengajaan, bisa bermula dari ingin tahu semata, bisa berangkat dari sekedar coba-coba, tapi tanpa disadari, pencobaan itu menjadi lumpur dosa yang mulai mengisap dan pelan-pelan menenggelamkan kita. Berapa banyak orang yang jadi pecandu pornografi karena awalnya sekedar ingin tahu? Berapa banyak orang yang jadi pengguna narkoba diawali sekedar coba-coba? Berapa banyak orang yang selingkuh berawal dari iseng-iseng? Ketika mendapati Petrus dan teman-temannya tertidur di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Dengan gamblang, Yesus mengungkapkan hal manusiawi yang kerap kali kita anggap wajar dan kita jadikan alasan pembenaran diri. Sekalipun roh penurut,
Sadar sesadar-sadarnya tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi daging lemah, dorongan hawa nafsu kedagingan ternyata begitu dahsyat sehingga kerap mengalahkan kesadaran batin kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga tanpa disertai kesungguhan berdoa, niscaya kita tetap bisa terjatuh di dalam pencobaan karena pada dasarnya kita lemah. Doa adalah kesadaran akan keterbatasan kita dan keberserahan kita pada Tuhan yang tidak terbatas. Berdoa tanpa disertai dengan kesungguhan berjaga-jaga, bukankah berarti kita melemparkan tanggung jawab kita kepada Tuhan? Maka mari kita bersama-sama dengan serius, dengan sungguh-sungguh mempraktikkan dan merawat hidup yang berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, pertama kami kembali mohon pengampunan sekiranya kami pernah atau di sana sini kami masih juga jatuh ke dalam pencobaan, sekalipun sadar bahwa itu buruk dan salah. Tuhan, ampuni kami. Bapa, kami juga mohon kekuatan agar mampu terus menjalani panggilan untuk berjaga-jaga dan berdoa di dalam keseharian hidup yang kami jalani ini. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka pemulihan perekonomian dengan tidak mengabaikan upaya serius guna melawan, mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sebenarnya masih memiliki kemampuan agar dilimpahkan belas kasihan, kepedulian, kerelaan untuk dengan tulus mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Bapa, kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami beserta keluarga masing-masing, baik orang-orang yang ada bersama kami maupun berada di lain tempat, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Biarlah tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.